Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, mata pelajaran IPS tentang peristiwa-peristiwa heroik kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui peristiwa heroik di berbagai daerah di Indonesia. Kita langsung ke materi. Pengertian tindakan heroik. Tindakan heroik adalah tindakan kepahlawanan yang bertujuan untuk mengusir sisa-sisa para penjajah, yaitu para sekutu dan Belanda. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, strategi yang dilakukan adalah melalui diplomasi dan perang. Dalam diplomasi, banyak perundingan dilakukan seperti perjanjian Linggarjati, Romroyen, dan konferensi meja bundar. Foto di samping adalah foto konferensi meja bundar. Selanjutnya, peristiwa heroik kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Dalam perjuangan di Surabaya terdapat dua peristiwa penting. Pertama, saat insiden bendera di Hotel Yamato pada tanggal 19 September. Belanda mengibarkan bendera negaranya yang berwarna merah putih biru di Hotel Yamato, sehingga menimbulkan kemarahan para pemuda Indonesia. Akhirnya para pemuda tersebut merobek bagian biru hingga tersisa warna merah dan putih. Kemudian peristiwa penting kedua di Surabaya yakni saat Gubernur Jawa Timur menolak ultimatum yang diberikan oleh Afney. Pada tanggal 10 November terjadilah perang antara masyarakat Surabaya dengan pasukan Afney. Untuk mengenang dan menghormati kejadian tersebut, dibuatlah Tugu Pahlawan di Surabaya dan tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Kemudian, peristiwa heroik kemerdekaan Indonesia di Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober, tentara sekutu yang dibonceng oleh Nica mendarat di Semarang. Di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle, tentara sekutu berniat untuk membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang. Hal itu menimbulkan bentrokan senjata. Para pejuang Indonesia di bawah kepemimpinan Letkol M. Sarbini mengejar pasukan sekutu yang mundur ke Ambarawa. Dalam pertempuran tersebut, Letkol Isdiman gugur, lalu pasukan Indonesia pun melancarkan serangan ke Ambarawa pada tanggal 12 Desember. Setelah itu, pasukan sekutu mundur hingga ke Semarang pada 15 Desember. Hal itu membuat tanggal 15 Desember menjadi peringatan Hari Infanteri dan dibangunnya Monumen Palagan Ambarawa. Berikutnya, peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober, pemuda Indonesia melakukan pemindahan 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring ke Semarang. Namun, dalam perjalanan menuju Semarang, sebagian dari tawanan berhasil melarikan diri dan minta perlindungan pada Batalion Kido. Tentu saja, para pemuda tidak mau tawanannya kabur begitu saja. Mereka berusaha merebut tawanannya kembali. Bahkan mereka juga mengambil kantor pemerintahan Jepang di Indonesia. Namun keesokan harinya pasukan Jepang melakukan penyerangan ke Semarang. Terjadilah pertempuran 5 hari di Semarang. Banyaknya korban yang jatuh dalam pertempuran itu diperkirakan sebanyak 990 orang dari kedua belah pihak. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Selanjutnya, peristiwa heroik kemerdekaan Indonesia di Bandung. Tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 21 November agar kota Bandung bagian utara dikosongkan paling lambat tanggal 29 November. Namun, ultimatum tersebut tidak dihiraukan sehingga terjadi bentrokan senjata. Hasilnya, Bandung Utara dikuasai sekutu, sementara Bandung Selatan dikuasai pejuang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ultimatum kedua pun diberikan sekutu agar masyarakat dan TKR segera mengosongkan Bandung Selatan pada tanggal 23 Maret 1946.
Setelah mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan politik, pemerintah Indonesia memerintahkan TKR agar segera mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. TKR pun mengikuti perintah tersebut, namun mereka tidak mau memberikan Bandung Selatan secara cuma-cuma, sehingga para pasukan membumi hanguskan wilayah tersebut. Para pejuang tetap melakukan perlawanan dengan melakukan perang dan gugurlah Muhammad Toha pada peristiwa tersebut. Saat ini peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Berikutnya peristiwa heroik di Aceh. Di Aceh terjadi sebuah pertempuran besar. Pertempuran tersebut terjadi karena pembentukan organisasi yang dibentuk oleh para pemuda pada tanggal 6 Oktober yang diberi nama Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Namun seminggu berdirinya organisasi tersebut, kemudian Jepang melarangnya berdirinya organisasi tersebut. Walaupun dipaksa untuk membubarkan API, para pemuda menolak dengan keras dan timbullah pertempuran. Selain itu, para pemuda juga mengambil alih kantor-kantor pemerintah Jepang dan mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya, peristiwa heroik di Bali. Dalam menegakkan kedaulatan Indonesia, para pemuda di Bali membentuk beberapa organisasi yang diantaranya PRI, Pemuda Republik Indonesia, dan AMI, Angkatan Muda Indonesia. Para organisasi pemuda tersebut melakukan perundingan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia. Namun pihak Jepang menghalaunya. Pada tanggal 13 Desember, para pemuda melakukan perebutan kekuasaan dari Jepang. Selanjutnya, peristiwa heroik di Sumbawa. Pada bulan Desember 1945, para pemuda berusaha untuk merebut senjata milik Jepang dan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Di Camp B terjadi bentrokan antara Jepang dan pemuda sekitar 200 orang. Peristiwa serupa terjadi di Sape yang melibatkan sekitar 400 pemuda. Kemudian peristiwa heroik di Kalimantan. Dukungan para pejuang Kalimantan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cara berdemokrasi, pengibaran bendera merah putih, dan mengadakan rapat-rapat dalam pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 November, beberapa pejuang berkumpul kurang lebih 8.000 orang di halaman Ica dengan maksud mengarak bendera merah putih. Berikutnya, peristiwa heroik di Palembang. Di Palembang tidak terjadi pertempuran dan perebutan kekuasaan karena pihak Jepang berusaha menghindarinya. Pada tanggal 8 Oktober, Dr. Eka Kani mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Berikutnya, peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Berikutnya, peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu tindakan heroik adalah tindakan kepahlawanan yang bertujuan untuk mengusir sisa-sisa para penjajah, yaitu para sekutu dan Belanda. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, strategi yang dilakukan adalah melalui diplomasi dan perang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.